Setelah Menteri Agama Surya Dharma Ali dijadikan tersangka dalam kasus penyelenggaraan haji, Dirjen PHU Kemenak Anggito Abimanyu mengundurkan diri. Dalam surat perintah penyidikan, nama Surya Dharma Ali tidak sendirian. Benarkah korupsi dana haji terjadi secara terstruktur? Seolah mengukuhkan tudingannya kepada Kementerian Agama sebagai lembaga negara terkorup, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Agama Surya Dharma Ali sebagai tersangka kasus korupsi. Surya Dharma Ali diduga bersalah atas penggunaan alokasi kuota haji dan pengadaan layanan akomodasi, catering, dan transportasi bagi jamaah haji periode 2012-2013. Itu sama sekali tidak benar, ya. Adanya anggapan bahwa keluarga dari Kementerian Agama berhaji dengan mempergunakan uang negara atau uang haji, itu sama sekali tidak benar. Menyusul ditetapkannya Surya Dharma Ali sebagai tersangka, Dirjen Haji Kementerian Agama Anggito Abimanyu mengundurkan diri. Anggito menyatakan ingin berkonsentrasi pada kasus hukum dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyatakan Anggito jelas turut salah dalam pelaksanaan haji 2012-2013. Dijawab secara resmi bahwa pengunduran diri tersebut diterima, dan pada hari ini juga kami akan menetapkan pengganti Pak Anggito agar bisa segera melanjutkan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan agar pelaksanaan haji ini tidak terganggu. Baik. Untuk membahas tema kita kali ini, saya sudah bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Agama M. Yasin. Pak Yasin, ini kalau saya ingat beberapa waktu yang lalu kan terkait korupsi dana haji ini, Pak Yasin pernah menyebut sejumlah inisial nama. Nah, pada saat itu sebetulnya inisial SDA itu nggak disebut tuh Pak Yasin. Saya pada saat ada kesepakatan bertemu dengan Ketua PPATK Pak Yusuf, saya menanyakan tuh apa ada hal yang menyangkut personil kita. Kok dikabarkan ada katakanlah perhitungan mengenai keuangan haji itu yang berbeda gitu. Data-data yang diberikan kepada saya itu ya inisial yang saya sebutkan itu. Nah, inisial itu kemudian kita bawa pulang, kita cocokkan kira-kira pegawai yang, nah ternyata banyak inisial itu yang sama-sama itu menimbulkan keresahan. Saya balik lagi ke sana dengan meyakinkan kepada Pak Ketua PPATK, akhirnya diberikan nama lengkapnya. Nah itu menjadikan clear bagi kita untuk melakukan tindak lanjutnya yaitu audit, artinya orang yang pegawai ya. Nama-nama yang dari PPATK maupun audit lain yang berkaitan dengan Siskohat dan audit tentang ya Siskohat itu khususnya itu seperti itu nama-nama itu ada. Dan ya yang menarik adalah ketika nama-nama itu muncul, yang menjadi tersangka pertama kali justru adalah Menteri Agamanya. Itu saya kira kasus lain. Kalau yang ini yang disebutkan inisialnya itu kan lebih banyak kepada mengambil suatu kesempatan, celah lah katakanlah seperti itu, atas pengelolaan dana BPIH. Itu loh. Jadi yang ngambilnya yang tidak besar-besar sekali, tapi juga cukup signifikan lah bagi pegawai itu. Kalau misalnya 5 miliar, terus kemudian dengan mudahnya ditarik, terus kemudian digunakan dengan pertanggungjawaban yang minimal misalnya, tidak disertai dengan katakanlah bukti-bukti pengeluaran. Nah, kalau kita bicara soal di sprindiknya itu Pak Yasin, Surya Dharma Ali dan kawan-kawan, sampai hari ini juga ada surat pengunduran diri dari Pak Anggito Abimanyu. Ini juga tentu mengejutkan bagi masyarakat yang mengatakan bahwa dia akan konsentrasi untuk menghadapi kasus ini. Gitu. Apakah memang arah keterlibatan Pak Anggito Abimanyu juga memang sangat jelas terlihat dalam kasus ini? Kalau sesuai dengan kalimat yang disusun pada waktu konferensi pers yang baru dilaksanakan itu atas pengunduran Pak Anggito itu, justru Pak Anggito itu merasa ingin menjaga kredibilitas lembaga pemerintah yakni Kementerian Agama. Sehingga
dia juga ingin katakanlah mendukung pelaksanaan haji tahun 2014 ini bisa berjalan, tidak ada isu-isu yang mungkin bisa saja dikaitkan berikutnya ke beliau, maka dia mundur itu dan digantilah Pak Dirjen Haji, sehingga yang menangani itu sudah ada dirjennya secara definitif, bukan PLT. Kalau kita bicara, kita mengutip pernyataan Pak Anggito, Pak Yasin, bahwa dalam proses penentuan kuota haji itu dulu seringkali ada intervensi dari berbagai pihak. Nah, jadi kalau kuota itu aslinya berasal dari Arab Saudi, 211.000 maksudnya ya. Itu untuk haji reguler dan 17.000 untuk haji khusus atau haji plus itu. Nah, terus kemudian kuota itu harus dipenuhi oleh yang calon jemaah haji yang berdasarkan nomor urut itu. Ya. Itu yang haji reguler. Yang Anda sebutkan itu adalah sisa kuota. Misalnya saya sebutkan tadi itu 211 ya. Nah, ternyata yang terisi 210. Karena ada yang hamil, ada yang meninggal, ada yang pindah, ada alasan lain sehingga batal karena sakit misalnya itu. Nah, itu yang 1.000 tadi, 211 diisi 210, sisa 1.000. Setelah kita tawarkan, itu enggak mampu karena dadakan kan, limitasinya hanya beberapa hari, 1 minggu untuk melunasi. Kalau orang yang dari desa, itu liquid cash atau uang cash lah itu, dalam jumlah yang cukup besar ya 10 juta atau 20 juta atau berapalah sisa yang harus dibayarkan, itu kan cukup susah untuk melunasinya. Ditawarkan beberapa kali ke daerah, nah, di pertimbangan ada pertimbangan khusus untuk wilayah-wilayah tertentu juga nggak ada. Nah, akhirnya sebagian diambil oleh yang mampu melunasi, para pejabat atau mungkin suatu instansi yang caranya memotivasi peningkatan kinerja pegawai itu dihadiahi berangkat haji. Nah, ini saya kira akan katakanlah menumbuhkan rasa ketidakadilan masyarakat, karena yang ngantri lama kok harus diganti dengan nama-nama yang tidak pernah ngantri, langsung bayar di saat itu. Baik. Dalam jangka waktu 1 minggu. Itulah yang sekarang makanya diatur untuk tidak diberikan kepada instansi, ormas atau orpol atau lembaga negara dan lembaga tinggi negara misalnya, enggak.